Sebab janjimu ya dan amin. Janjimu ajaib di dalam kehidupan kami.
diserahkan Tuhan pelayanan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang bertindak, menolong hamba-Mu ya Bapa. Menguasai lidah pikiran hamba-Mu, sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman-Mu ya Pak. Kami terima pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Kiranya kuasa Roh Kudus melemah lembutkan hati kami. Taburan firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, berbuah lebat bagi kemuliaan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, glory, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sungguh pada pagi cerah hari ini saya mengucap syukur diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Markus 1 ayat 9 sampai dengan 20. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Ayat yang ke-20 kita baca secara bersama-sama. Firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus ayat yang ke-1 sampai dengan pasal 1 ayat 9 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yesus dibaptis Yohanes dan seterusnya. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ya, 20 bersama-sama. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang tuanya, lalu mengikuti dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Markus mempresentasikan Yesus sebagai hamba yang taat kepada Sang Tuhan. Ketaatan yang dilandasi oleh pemahaman lengkap akan kehendak atau kemauan dari Bapaknya. Injil Markus yaitu Injil dari dan tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan Injil Markus 1 ayat
yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sungguh, pada saat ini Bapak Ibu Saudara, dengan menggali merenungkan firman Tuhan dan merenungkan mendalami firman Tuhan bahwa Injil dari dan tentang Yesus Kristus, agar kita ditambah-tambahkan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia, sehingga setiap kita tidak goyah akan terpaan ajaran sesat yang marak di dunia medsos akhir-akhir ini. Bahkan saya yakin percaya banyak ajaran-ajaran palsu, ya, sampai menjelang kedatangan Yesus yang kedua, Maranatha. Sungguh kiranya dengan menggali firman Tuhan, iman percaya Bapak Ibu Saudara tidak goyah, tidak tersesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Kata Injil di dalam Markus ini Bapak Ibu Saudara dipakai dengan makna ganda. Makna biasa kata Injil ialah berita yang melegakan, berita yang menggembirakan, kebalikan dari berita yang membuat orang sedih, yang membuat tegang dan kusut pikiran kita. Markus kiranya bermaksud menunjukkan bagaimana Yesus membuat pikiran dan hati banyak orang plong terasa, lepas dari ganjalan-ganjalan ketegangan dan pikiran yang kusut. Akan diceritakan di dalam Markus bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus Tuhan kita, ya, memilih murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Demikian juga betapa mukjizat-mukjizatnya dinyatakan, banyak orang mengikut dia. Dan oleh karena belas kasihnya, Yesus sanggup memenuhi kebutuhan banyak orang. Tindakan serta ajarannya menjawab pertanyaan-pertanyaan serta keinginan dasar yang ada dalam diri orang pada waktu itu, bahkan pada zaman sekarang Bapak Ibu Saudara yang percaya padanya, ya, di tempat yang lain. Makna kedua dari kata Injil bagi para pengikut Yesus pada zaman Markus, pada jemaat mula-mula, dipakai dalam arti kabar baik mengenai diri Yesus. Diberitakan di kalangan para pengikut Yesus bahwa ia yang tadinya disalib, wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari ketiga, hidup dan naik ke surga dalam kemuliaannya sampai kedatangannya yang kedua, Maranatha. Kabar baik inilah yang membuat para murid yang merupakan jemaat mula-mula dapat terus menghidupi kepercayaan mereka dan mewartakannya kepada banyak orang yang lain yang mau bergabung dengan mereka. Jadi kalimat pertama Injil Markus menunjuk pada dua hal sekaligus, yaitu bagaimana asal mulanya berita yang melegakan yang dibawakan Yesus, serta berita yang menggembirakan mengenai diri Yesus sendiri. Pembaca firman Tuhan yang adalah Bapak Ibu Saudara dan saya diajak mendalami arti daripada Injil. Yesus ditampilkan dengan gelar Kristus dan Anak Allah. Yang pertama yang berarti diurapi, yang ini Mesias, tokoh yang resmi diangkat, yang Maha Kuasa sendiri untuk mengerjakan urusannya di dunia ini. Orang Yahudi pada masa itu juga amat mengharapkan kedatangan tokoh yang seperti ini. Ia juga disebut sebagai yang amat dekat, amat akrab dengan keilahiannya sendiri, dalam bahasa kitab suci sebagai Anak Allah. Maksudnya dia mengerti, ya, Yesus, ya,
Tuhan kita mengerti kehendak dan penuh serta patuh menjalankannya. Tokoh ini Yesus Kristus benar-benar membawa kabar yang melegakan orang banyak. Berita mengenai kedatangan Tuhan Yesus ini juga menjadi kabar yang membuat lega orang-orang. Jadi yang menyampaikan dalam kalimat pertama Injil Markus, berita baik mengenai dia, Injil kedua makna yang tadi yang resmi mendapat tugas untuk kembali kemanusiaan kepada yang ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kabar baik ini sungguh kiranya terjadi pada setiap kita yang adalah potret diri Yesus yang ada dalam setiap kita, sehingga banyak jiwa-jiwa ya yang mendekat, yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan merenungkan firman Tuhan, kita belajar kehendak Tuhan melalui Yesus dalam Nats hari ini, di dalam Markus 1:9 ayat yang Markus 1 ayat 9 sampai 20, di mana ayat 9 sampai dengan 15 menyatakan peneguhan pelayanan Yesus Kristus yang mencakup 3 peristiwa sebelumnya sebelum Yesus Kristus memulai pelayanannya di dunia ini. Yang pertama adalah pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis, yang kedua adalah pencobaan di padang gurun, dan yang ketiga adalah permulaan pemberitaan tentang dirinya. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu Saudara ketika peristiwa ini dicatat oleh Markus, ya, sebagaimana slide yang ketiga, bagaimana memahami panggilannya. Markus 1 ayat 9 sampai 11, kalimat engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, menjadi modal utama Yesus dalam kehambaannya. Markus ingin memperlihatkan bagaimana sebelum memulai pelayanannya, Allah terlebih dahulu meneguhkan Yesus. Pertama, Allah meneguhkan melalui identitasnya, bahwa Yesus melalui pembaptisannya ya, yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam pasal 9 ayat sampai dengan 11. Yang kedua, berbekal itu Yesus melayani yang tidak mencari identitasnya lagi. Yesus tidak terganggu dengan respon apapun yang diterimanya di dalam pelayanan, sebab Yesus sudah selesai dengan semuanya itu. Kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah meneguhkan mental Yesus Kristus melalui pencobaan di padang gurun selama 40 hari lamanya. Sebagaimana yang kita baca di dalam Markus 1 ayat 12 dan 13. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus memahami akan panggilannya, berikutnya adalah rela dibentuk. Sebagaimana Yesus dipersiapkan di padang gurun cobaan sebelum melayani, kemudian kita juga harus siap dengan masa pembentukan sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain. Yesus menjalani dan menghadapi masa persiapan itu, dan pada akhirnya meneladankan kepada kita tentang kesetiaan di tengah pencobaan. Fakta ini sungguh memberi penghiburan bagi setiap kita yang rindu melayani. Ketika Allah memanggil kita untuk melayaninya, Dia tidak sembarangan memanggil dan memakai kita. Allah mempersiapkan dan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara untuk melayani secara maksimal di ladangnya. Kita mungkin berpikir bahwa kita tidak bisa melayaninya karena merasa tidak punya banyak kemampuan dan banyak keterampilan. Namun di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan dalam pelayanan, pertanyaan utamanya bukan tidak mampu dan
tidak bisa Bapak Ibu Saudara, melainkan mau atau tidak. Pertanyaan utamanya adalah Bapak Ibu Saudara mau atau tidak. Sesungguhnya Tuhan akan mempersiapkan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan mempersiapkan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan kita. Dia akan meneguhkan kita di dalam pelayanan sesuai dengan kehendaknya. Dapat saja terjadi bahwa kita akan menghadapi kesulitan dan tantangan, namun hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan sanggup meneguhkan dan menyertai pelayanan kita yang dikerjakan dengan ketulusan hati, ketaatan bagi kemuliaan Dia Bapa kita yang di surga. Tuhan sanggup meneguhkan dan menyertai pelayanan Bapak Ibu Saudara dan saya tentu dengan ketulusan hati dan ketaatan bagi kemuliaan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Haleluya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bila Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara untuk melayani, bersediakah Bapak Ibu Saudara menaati panggilan dan kehendak Bapa yang di surga? Bersedia? Amin. Pengiringan betul. Ya, saya yakin percaya saat hati Bapak Ibu Saudara menyatakan bersedia untuk melayani, yakin dan percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya, hidup memberitakan Injilnya. Dalam Markus 1 ayat 14 dan 15, dalam pelayanannya Yesus tidak membawa berita dari dirinya sendiri sebagai hamba. Ia taat untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Berita itu sebenarnya sudah dinyatakan Yohanes Pembaptis, nabi terdahulu yang diutus Allah. Yesus tidak bekerja untuk diri dan misinya sendiri. Belajar dari Tuhan Yesus, ada pengungkapan identitasnya sebagai anak Allah dan perkenanan Allah Bapa atas diri Yesus sebelum ia mulai pelayanannya. Dengan urapan dan kuasa Allah, Yesus tampil di depan umum untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis dalam hal pemberitaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah yang telah memasuki zaman ini melalui kehadiran Yesus dan akan menjadi sempurna pada saat kedatangannya untuk kedua kalinya. Slide yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, kita belajar memuridkan umatnya. Markus 1 ayat 16 yang ke-20, Yesus memberitahu kita bahwa pekerjaan Tuhan yang besar ini tidaklah mungkin diselesaikan sendiri, kita harus mengerjakan bersama. Itulah sebabnya ia mengucapkan kepada setiap kita untuk memuridkan serta membangun tim kerja. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, pada generasi ketiga GPI Karawaci Galuh di bawah pimpinan Bapak Gembala Pendeta Bapak Bosi, Pendeta Muda Bosi Ramaleko, membangun tim kerja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan sebagaimana Yesus memberitahu kita bahwa pekerjaan Tuhan yang sebesar ini tidak mungkin untuk dikerjakan sendiri. Setiap kita harus bekerja bersama dengan skala prioritas pembangunan ke dalam, yaitu intern, dikukuhkanlah Natua, Diaken dan koordinator yang lain untuk bekerja sama membentuk dalam tubuh Kristus sebagai pekerja-pekerja. Diupayakan tim GPI Karawaci yang baru bahkan ke depan dirindukan untuk pelayanan yang khas
dari GBI Karawaci Baru. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian jemaat GBI Karawaci Baru, Tuhan melalui Bapak Gembala memberikan saya rekan-rekan guru sekolah minggu yang dikoordinator oleh Kak Rosita. Terima kasih ya, dengan sukacita, dengan kesetiaannya untuk memuridkan putra putri dari jemaat GBI Karawaci Baru, bahkan puji syukur Bapak Ibu Saudara menjangkau partisipan gereja yang lain. Puji syukur datang putra putri dari guru yang di sana ya, di Gracia, ikut bergabung. Ini sungguh luar biasa. Terima kasih atas semangat dan sukacita dalam pelayanan sekolah minggu bagi Ibu Rosita dan rekan guru semua. Biarlah apa yang dikerjakan rekan guru ini semua ya dengan sungguh dan tulus hati bagi kemuliaan Tuhan. Amin ya, amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara ya, bagian terakhir dari Markus 1 ayat 16 yang ke-20. Melalui nas ini kita belajar memahami panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Yang pertama, Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menyapa dan memanggil murid-muridnya yang pertama kepada jemaat mula-mula, demikian juga Tuhan memanggil dan menyapa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Bersyukur kita mengalami pemuridan dengan respon yakin dan percaya, menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara atas iman kita kepada Tuhan Yesus, bukanlah suatu hal yang kebetulan, tapi kita percaya walaupun kita lahir dari keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namun setiap orang memiliki panggilan khusus dari Tuhan. Tuhan memanggil, Tuhan menyapa kita dengan nama kita. Jadi, aku percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memberikan talenta yang spesifik, yang khusus kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengupayakan, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan, supaya melalui talenta-talenta dari Bapak Ibu Saudara, anak jiwa yang diselamatkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pekerjaan dan profesi Bapak Ibu Saudara dan saya sehari-hari, kita percaya di situ ada panggilan Tuhan, sehingga apapun pekerjaan yang sedang kita tekuni tidak hanya sebatas pekerjaan yang